Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi hari yang cerah ini saya kembali bisa menyapa teman-teman sekalian. Semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, sebagaimana yang kita pelajari, yang kita ketahui bahwa Islam adalah agama yang sempurna, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Dan bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mewasiatkan kepada kita, jangan sampai kita wafat dalam keadaan bukan Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati, kata Allah, kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dalam keadaan Islam. Teman-teman sekalian, yang jadi permasalahan ternyata tidak cukup kita hanya sekedar masuk di dalam Islam. Tapi yang paling menentukan adalah bagaimana cara kita berislam. Cara kita menegakkan atau menjalankan syariat Islam. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara seutuhnya, secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang sangat nyata. Dari ayat ini, ya, ini Al-Baqarah ayat 208 menyampaikan bahwa kita di dalam berislam harus secara menyeluruh, seutuhnya, tidak setengah-setengah. Dan kita jangan mengikuti langkah-langkah setan. Salah satu langkah setan adalah membuat kita dalam berislam itu tidak menyeluruh. Tidak, kita hanya mengambil yang kita senangi dan meninggalkan yang kita tidak senangi. Mengambil yang kita rasa membawa keuntungan buat kita dan meninggalkan yang kita rasa merugikan buat kita. Itu bagian dari langkah-langkah setan. Teman-teman sekalian, jadi sebetulnya dalam setiap kesesatan, dalam setiap penyimpangan, dalam setiap kesalahan dalam beragama, di situ ada andil setan. Makanya kita harus senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan-godaan setan yang memang akan selalu ingin menjerumuskan kita, ya, dari kebenaran. Bahkan orang yang sudah Islam sekalipun dibuat supaya Islamnya tidak benar, supaya menyimpang, ya, dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Makanya yang terpenting dalam kita berislam adalah yang pertama kita memegang teguh, ya, Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, taraktu fikum amroini, taraktu fikum syai'aini, aku telah tinggalkan bagi kalian dua perkara, lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati, tidak akan tersesat, ya, setelah kalian berpegang teguh kepada keduanya. Apa yang dua itu? Kitab Allah, yaitu Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku, sunnah Rasul. Jadi dalam berislam kita harus mengembalikan segala sesuatu, ya, yang terkait akidah, terkait ibadah, terkait akhlak, kita kembalikan kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah.
Apa-apa yang diperintahkan kita lakukan, apa-apa yang tidak diperintahkan atau dilarang kita tinggalkan. Jadi hanya dua saja, kitab Allah wa sunnata rasulih, kitab Allah dan sunnah rasulnya. Dalam sunnah ini Rasulullah juga telah menyampaikan, alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ar rasyidin al-mahdiyin, dan sunnah para khalifah yang telah mendapat petunjuk, ya, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan khalifah-khalifah berikutnya, kemudian para sahabat seluruhnya yang mereka senantiasa bersepakat di dalam kebaikan. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah, ya, sunnah itu dengan gigi gerahammu. Maksudnya gigitlah, peganglah erat-erat, jangan sampai lepas dari sunnah. Karena dengan kita melepaskan sunnah, meninggalkan Al-Quran bahkan, itu pasti akan tersesat. Yang dijamin tidak sesat adalah yang menggunakan Al-Quran dan sunnah. Kalau kita hanya mengambil Quran saja, dijamin sesat. Kita hanya mengambil sunnah saja, meninggalkan Al-Quran, dijamin sesat. Maka tidak cukup kita berada di dalam Islam, tapi yang terpenting bagaimana cara kita berislam, yaitu memahami Islam dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman salafus saleh. Islam yang kita jalankan, Islam yang sesuai yang dipahami oleh Rasulullah, dipahami oleh para sahabat, dipahami oleh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena itu merupakan 3 generasi utama, ya, yang dijamin oleh Rasulullah, khairul quruni qarni, sebaik-baik masa adalah masaku, ya. Kemudian masa sesudahnya dan masa sesudahnya lagi. Itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita semua bisa terhindar dari berbagai macam kesesatan-kesesatan yang memang sejak dulu sampai akhir zaman itu akan ada selalu orang-orang yang memperjuangkan kesesatan, karena memang setan, iblis laknatullah, itu mereka dan para pasukan mereka senantiasa memperjuangkan supaya manusia itu semuanya ada dalam kesesatan. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dalam istiqomah dan dalam Islam yang sesungguhnya, yaitu Islam yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya dan diamalkan oleh para sahabat-sahabatnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.